Oke, halo semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan saya dengan Tito. Hari ini saya bertemu dan berkenalan, mendapat kesempatan mengenal seorang anak yang luar biasa, pribadi yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat kita semua untuk harapan-harapan ke depannya itu seperti apa. Oke, saya perkenalkan, ada di sebelah saya. Boleh kenalan dulu, nama kamu siapa? Nama panjang saya Mea Kathleen Witat, biasa dipanggil Mea. Mea, oke, namanya Mea. Mungkin ada yang belum tahu ini siapa ya. Mea ini siapa? Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian kamu asalnya dari mana? Dari Lembata. Dari Lembata. Ya. Lembata itu di mana ya? Di Flores, NTT. Di NTT. Oh, oke. Terus kemudian Lembata itu sama kotanya itu yang utama jauh atau nggak terlalu jauh juga, dekat? Nggak terlalu, ya. Berapa menit atau jam? Satu jam? Sekitaran 40 menit. Oh, deket ya, Iya. Lembata itu ya. Oh, oke. Itu kalau dari pelabuhan atau dari bandara? Dari kalau pakai pesawat itu dari Kupang itu 40 menit. Tapi kalau dari itu Dari ini ke laut? ya itu 4 hari 3 Hah? 4 hari? Hari? ya Hari? 4 malam 3 hari. Wow. Oke. Lumayan juga ya. Iya. Oke. Siapa tadi kamu namanya? Mea. Mea. Iya. Untuk Mea sendiri, kamu berapa bersaudara, Mea? 3. 3. Kamu ke? Anak pertama. Oh, kamu pertama. Kakak baru tahu loh. Adik-adiknya cewek cowok? Cowok semua atau cewek semua? Cowok, dua-duanya cowok. Dua-duanya cowok. Masih SD? Iya, masih SD. Oke. Ada di sana? Iya, di Lembata. Lembata. Oke. Kamu boleh tahu nggak? Kakak mau tahu dong hobinya kamu? Hobi saya itu Hobinya apa? main bulu tangkis Oke. dan nyanyi. Oh, nyanyi. Bener. Kamu bisa nyanyi nih? Iya. Wih, biasa suka nyanyi di mana? Di rumah apa di sekolah? Iya, sama teman-teman. Teman-teman sekelas kali ya, gitu ya. Oh, oke. Apa siapa di rumah yang biasa nyanyi? Saya sama bapak. Oh, bapak. Sama mama, hanya mama nggak terlalu. Oh, mama nggak. Biasanya nyanyi lagu apa kalau di sama papa? Atau papa suka nyanyi lagu apa? Lagu dangdut. Iya. Mia suka dangdut, jangan-jangan. Dari goyang gini ya kan? Oh, dan akhirnya kamu karena papa suka nyanyi ya, akhirnya nurun ya ke kamu. Iya. Kamu suka nyanyi ya. Oke. Pernah nggak sih nyoba-nyoba untuk ikut lomba atau mewakili sekolah untuk nyanyi atau tempat apa gitu? Pernah nggak sih? Belum pernah, Kak. Belum pernah. Iya. Terus kemudian berarti di sekolah ataupun misalkan di komunitas kamu untuk belajar menyanyi pun memang natural, lebih tepatnya kamu natural ya, nggak belajar ya. Enggak. Natural nurun dari papa ya. Iya. Jadi pengen tahu nih. Nyanyiin satu lagu ya? Oke. Satu lagu. Nggak usah satu album, nggak usah. Kebanyakan. Lagu apa ya judulnya? Lagu apa? Coba kakak cari chordnya deh. Lagu apa yang tadi kamu bilang pengen apa? Bisa nyanyiin satu lagu apa nih? Lagunya itu Gak tahu sih nama penyanyinya, Kak. Oh, Tapi, judulnya Komang.
Oh, judulnya Komang. Coba sedikit aja, pengen tahu deh, pengen dengar suara kamu deh. Oke. Coba seberapa, coba nyanyiin dulu deh sedikit. Ntar kakak cari chordnya. Oke. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Oke, coba ya. Segitu ya? Iya. Dua, tiga. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Lanjut apa enggak nih? Udah sampai sini aja dulu. Pelit banget. Panjang dong harusnya. Biar ini jadi gregetan saya. Penasaran sama suaranya Mea nih. Oh, nih kamu dari kapan? Sejak kapan suka-suka nyanyi itu dari SD atau dari TK? Kelas SD. SD. Iya, kelas 6. SD kelas 6 kamu udah mulai suka-suka Suka nyanyi. nyanyi. Tapi dari selain nyanyi ini kamu ada cita-cita kah atau ada harapan apa dari nyanyi gitu, mungkin siapa tahu, atau kamu ada cita-cita apa dulu? Harapan saya kalau nyanyi sih bisa tampil depan umum. Oke. Iya. Terus cita-citanya misalnya tampil depan umum, kalau bisa jadi penyanyi ya, yang profesional. Penyanyi. Boleh. Sepertinya kakak ikut andil deh ntar. Oke, bentar. Kakak mau tanya nih. Ini ada keingetan. Apa sih yang kamu pernah dapetin yang bikin kamu happy banget, yang bikin kamu bahagia banget tuh apa? Jalan-jalan, Kak. Jalan-jalan ke? Pantai. Wis anak pantai. Iya. Pantai mana? Pantai Lolain. Indah Kapuk. Oh salah. Apa? Nah, ada di NTT. Oh, apa namanya? Pantai Lolain. Lolain. Iya, Lolain. L-O Lane. Iya. Oh, Lolain. Maka kita baru dengar lo. Oh, itu jauh dari rumah kamu? Oh, lumayan, Kak. Oh ya? Iya. Berapa lama tuh jarak kira-kira yang pernah kamu ke sana itu? 1 jaman. Dan itu indah banget ya tempatnya? Indah, Kak. Pasti di sana tuh bening sekali, tuh airnya bersih sekali. Kelihatan tuh ikan-ikan jalan-jalan di kaki kita, berenang-berenang kaki kita. Pasti. Terus itu waktu itu kamu berangkat sama teman-teman kah, apa sama saudara, apa keluarga? Sama keluarga. Sama keluarga. Iya. Waktu itu ada acara, jadi Oke. jalan-jalannya ke sana, ke Pantai Lolain. Oh. Terus kamu ngajak temen kamu nggak, atau memang hanya keluarga aja? Iya, Hanya keluarga iya. aja, oke. Kamu ada punya teman baik atau sahabat gitu di rumah, kan dekat rumah, atau Iya, di punya. sekolah, atau di mana? Punya di mana? Di sekolah? Di sekolah. Di apa, di dekat rumah? Di sekolah. Di sekolah ada berapa orang? Banyak, Kak. Lebih dari satu dong berarti ya? Ada 3? 4? 3. 3? Iya. Itu baru sahabat. Kalau banyak temen. Kalau sahabat itu dikit. Jadi kalau teman itu kita boleh banyak, tapi kalau sahabat itu sedikit, karena itu kan buat kita nyaman. Nah, menurut kamu sendiri sahabat itu kayak apa? Sahabat itu Menurut kamu apa? sahabat itu adalah orang-orang dekat, orang-orang yang
kita percaya. Kita percaya, Iya. betul? Misalnya kita percaya nih, Ada cerita sesuatu iya, yang cerita. rahasia kah atau apa ya? Rahasia. Itu sama sahabat yang lebih enak ya? Iya, 2 orang, 3 orang, cewek semua? cewek. Teman sekelas ya? Iya. Oke. Oke, buat semua kakak-kakak, bapak, ibu, sedikit saya spill. Jadi adik Mea ini adalah seorang anak yang sempat viral di salah satu provinsi di Indonesia ini, dan ada beberapa hal yang membuat saya wow, anak ini luar biasa. Jadi kita sedikit bertanya, nggak perlu banyak-banyak, cukup 50 aja. Mea, kakak boleh agak sedikit nanya ya? Iya Kak, boleh silakan. Untuk saat ini, Mea matanya bagaimana? Puji Tuhan Kak, mata saya sampai saat ini bagus penglihatannya. Bagus ya. Mea always untuk saat ini harus selalu tetap pakai kacamata. Iya, harus untuk menghindari. Jadi netral ini ya, kacamata netral ya, bukannya jadi enggak ya, bukannya. Oke. Itu lebih untuk menutup ya. Sorry. Boleh lihat? Oh iya, nutup supaya tidak ada mungkin debu kah? Iya. Oh, oke. Berarti kalau ini debu, tapi kalau kena air, misalkan kena hujan gitu, nggak boleh kena air. Nggak boleh kena air. Oh, nggak boleh kena air. Kenapa? Jadi gurem apa ya namanya? Jadi tidak baik kah warnanya? Jadi hasilnya tidak baik dilihat. Karena bagaimana? mata Jadi saya rusak? itu bukan kornea biasa, tapi kornea buatan. Oh, Iya. kornea buatan. Iya, jadi nggak boleh kena air ataupun debu atau benturan gitu. Oh, oke, benturan. Itu bisa, kalau kena air bisa saja rusak Kak, dan penglihatan saya akan hilang. Oh, Iya. Tapi untuk melihat, jadi bisa dilihat tetap bersih, hanya cuma bedanya sebelah aja ya. Iya. Gitu. Tapi maaf, kakak kan nggak tahu nih, untuk bola matanya sendiri bagaimana? Untuk saat ini tidak sama sekali tidak berfungsi seperti itu, atau gimana bola matanya saya? Yang sebelah mana Kak? Ya, Yang kanan. nggak tahu, yang kiri kah, yang kanan? Untuk yang kanan itu gimana? Untuk yang kanan sih udah lihat. Oke, yang ini oke. Yang untuk yang kiri? Kiri dia sekarang hanya bisa cahaya sama bayangan. Oh, oke. Jadi yang jelas itu hanya di sebelah kanan. Iya, kanan. Oke. Nah, kalau misalkan tidur gimana? Harus ditutup kah? Misalkan gini, kan ada orang luka nih, kaki luka atau habis jatuh dari motor terus luka, kan nggak bisa kena air nih ya, karena nggak bisa kena air, harus ditutup plastik atau perban. Nah, kalau kamu gimana tuh? Ditutup, ada dokter kasih pelindung mata, penutup mata gitu. Setiap kali tidur itu pakai. Oh, Iya, oke. menjaga jangan sampai ketindis atau apa. Betul. Nggak, supaya nggak sengaja kena bantal kah, bantal, guling iya. gitu ya. Atau tangan gitu nggak sengaja. Berarti pukul. untuk keringetan itu nggak boleh dong Iya, ya? harus cepat-cepat dilap Kak. Oh, untuk wah, apalagi berenang nggak mungkin banget ya. Nggak mungkin. Lihat, oke. Kalau boleh tahu, dan saudara-saudara di sini, kakak-kakak yang lain mungkin ingin tahu,
boleh nggak Mea sedikit aja ceritain kronologinya waktu itu tuh gimana sih waktu di hari H itu misalkan jam berapa atau pas lagi apa? Jadi waktu pagi hari Senin itu saya lagi berangkat mau ke sekolah. Di pertengahan jalan itu ada orang yang saya nggak kenal. Tiba-tiba berhenti di depan saya, terus langsung deh siram gitu ke wajah saya. Waktu itu Mea hari-hari memang tidak pakai kacamata ya, bukan pakai kacamata ya? Enggak ya. Dan itu langsung siram ke air tersebut, air keras tersebut ke langsung ke muka. Iya. Langsung kenanya di mata, Iya, pas langsung. tepat di mata. Iya. Itu waktu kamu mau ke sekolah, berarti Iya. itu pagi ya? Iya, pagi jam Itu sekitar orang jam 6. lewat, langsung lewat siram atau berhenti dulu siram? Iya. Dia bener pastiin, iya kamu nih baru disiram gitu atau gimana? Saya jalan, terus tiba-tiba saya udah lihat tuh ada orang yang pakai masker. Saya kira dianya tuh mau langgar, Kak. Jadi saya jalannya diperlambat. Tapi selihat saya itu dia ada pegang ember. Terus dengan embernya itu dibungkus dengan kantong plastik warna biru. Terus habis itu udah saya dia jalan kaki, naik motor? Iya, jalan kaki, Kak. Sendiri? Sendiri? Iya, jalan kaki Oke. sendiri. Udah setelah itu saya jalannya mulai perlambat karena saya kira dia melanggar. Ternyata Ya dia ada gerakan, Iya. sebuah gerakan apa spontan yang membuatnya kamu kaget ya? kaget dan di situ Oke. Waktu kejadian itu ada teman-teman atau orang-orang sekitar yang bantu kamu atau bagaimana itu atau ya atau ada teman. kamu kaget jatuh terus mungkin ya tahu oke lah ya, itu kan pasti kan perih ya. Kamu pingsan kah atau enggak atau orang sibuk nangkep orang tersebut? Enggak, Kak. Jadi waktu setelah dia nyiram itu kan saya rasa perih terus panas. Jadi langsung saya teriak minta tolong. Oke. Udah berapa lama yang saya teriak-teriak itu belum ada yang datang nolongin saya. Tiba-tiba ada kakak kelas saya yang bantu. Jadi ini jalur jalan raya utama atau jalan potong-potong di dalam ini Iya, lingkungan? jalan utama. Jalan utama. Ya, menuju ke sekolah. Oh, jalan raya berarti ya bisa dibilang ya, bukan jalan gang atau Oke. Dan itu belum terlalu rame? Belum, Pak. Belum, Iya. sekitar jam berapa tuh? Sekitaran jam 6-an gitu. Jam-jam mau masuk sekolah ya, jam 6. Iya. Oh, oke. Oke. Jam 6 pagi. Terus kemudian dia siram terus lanjut nggak taunya? Setelah itu ada kakak kelas saya yang datang bantuin saya. Pas dia datang pegang saya itu, saya jatuh dulu, Kak. Oke. Soalnya karena badan saya itu lemah. Setelah itu kakak kelas saya itu ngangkat saya terus bawa ke rumah warga. Setelah didudukin di kursi, mereka ambil air putih untuk membasuh muka saya. Oh, oke. Ambil air untuk basuh muka. Terus Setelah itu udah mereka cari mobil untuk bawa saya ke rumah sakit. akhirnya kamu bawalah ke rumah sakit. Rumah sakit. Oke. Itu sudah dekat sekolah atau masih ada jarak lagi di sekolah? Jarak Masih seberapa ya, Kak? ada berapa menit lagi ya? Jadi dari pihak sekolah pun nggak ada yang melihat. Kebetulan ada teman satu sekolah yang melihat. Iya. Akhirnya menolong. Iya. Oke. Terus akhirnya dibawa rumah sakit hingga akhirnya kamu langsung ke Jakarta atau gimana? Enggak, Kak. Sampai di rumah sakit itu mereka bersihin
Oh, oh, oke. Ya, dibersihin dulu. Mm-mm. Karena mata saya itu udah lengket banget, udah gak bisa dibuka lagi. Aduh Tuhan ya. Iya. Udah lengket banget, jadi dibersihin. Kita aja nih ya, maaf kakak potong. Kita aja nih kena lem Korea nih, lem yang, susahnya. Ya, susah banget untuk Itu iya, apalagi ini kita bicara air keras. air Jadi keras. saya nggak berani bayangin, takut jujur. Terus Udah setelah dibawa ke itu rumah sakit. rumah sakit, dari rumah sakit bersihin, kemudian Setelah itu beberapa hari dulu, hampir seminggu di Lembata. oke. Ya, setelah di Lembata dirujuk ke Sanglah, Bali. Oh, dirujuk ke Bali, ke rumah sakit di Bali. Kemudian di Bali itu di apa ini? Di Bali itu mereka Lebih. Oh, masangin amnion graf. Amnion graf. Iya. Apa itu? Amnion graf itu Yang kornea ini kah? Atau bukan? Oh, iya. oke. Itu amnion graf itu tujuan untuk mencegah pembocoran pada mata saya. Mereka pasang itu agar nggak bocor. Bocor di bola mata. Bola mata. Oh, oke. Kemudian dan kamu operasi di Bali itu berapa lama? Tindakan itu? Iya. Hari itu? Hari itu pas datang langsung malamnya Langsung tindakan. Iya. Terus kemudian di Bali berapa lama itu? Hampir berapa bulan Kak? 3 bulan. Oh, oke. Untungnya ya untungnya 3 bulan sekolahan bisa memahami ya. Iya. Lalu kemudian 3 bulan untuk pasang tadi apa? Amnion graf. Amnion graf. Iya. Lalu kemudian Setelah itu udah kami disuruh lagi pulang ke Lembata. Disuruh pulang ke Lembata itu untuk tujuannya untuk kembaliin lagi jaringan yang ada di mata itu, kan sudah mati semua Kak, karena air keras itu. Jadi kami disuruh pulang itu untuk kembaliin jaringannya. Oh, iya. Oke. Biar hidup kembali. Oh, oke. Dan sudah ada kornea ini kah waktu itu? Belum Kak. Oh, oke. Akhirnya balik ke Lembata, dari Lembata pindah ke atau kembali lagi Kak ke Bali lagi? Iya. Oh, oke. Untuk periksa kontrol. Nah, sekarang untuk saat ini mata yang kornea ini bagaimana ada itu kornea yang sekarang ini? Itu dilakukannya di luar negeri ya? Iya. Di India. Oke. Apa namanya? Kayak apa? Boston Kepro. Boston Kepro. Dan itu memang dikhususkan orang yang terluka parah sekali atau memang dikhususkan untuk orang-orang seperti saya Kak, air keras gitu. Oh. Iya. Dan kamu salah satu di Indonesia, salah satunya kamu? Iya, baru saya yang. Dan kamu orang pertama? Iya. Apa Boston Kepro? Boston Kepro. Dia memang retina ya? Apa bukan apa? Kornea buatan. Retina, kornea buatan. Iya, kornea buatan. Wow. Dia orang pertama di Indonesia. Luar biasa. Kemudian aku mau nanya lagi. Setelah kejadian yang dialami Mea, apa yang Mea harapkan? Yang Mea harapkan dari pelaku tersebut? Mea hanya berharap pelakunya bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itu aja sih Kak dari saya.
Oh, saya nggak bisa komentar. Harapan dia baik sekali. Biasanya kita dengar supaya pelaku dihukum setimpal dan bla bla bla. Timpalnya. Harapan dia bertobat. Gampang? Enggak. Saya yakin enggak. Kalau enggak hatinya besar dan punya kasih, itu enggak bisa seperti itu. Berarti kamu ngampuni dia? Iya kak, saya mengampuni dia. Saya yang nanya, saya mau nangis. Terakhir kamu nanya, Iya kak. dasarnya apa kamu ngampunin dia dan maafin dia? Saya ngampunin dia itu biar pengobatan saya itu lancar kak. Sampai saya bisa lihat lagi kembali. Seperti itu yang dia harapkan. Kenapa bisa ngampunin? Dasarnya apa? Supaya dia bisa kembali beraktivitas dan melihat seperti biasanya dan pengobatannya lebih cepat. Saya yang nahan nafas, Karena kalau mungkin saya nggak ngampunin dia, sampai hari ini saya belum bisa lihat kak. Karena kan Tuhan gak suka orang yang nyimpan dendam. Jadi saya berusaha untuk mengampuni biar proses pengobatan saya itu lancar. Tuhan buka jalan deh sampai saya bisa lihat. Saya adalah founder dari Regalino Art, lembaga pendidikan seni untuk anak-anak berkebutuhan khusus, disabilitas, dan untuk anak-anak umum. Saya mempunyai tagline kekuranganku, kelebihanku. Akhirnya saya dapet contoh langsung. Dia punya kekurangan, masalah di mata. Kelebihannya apa? Ngampunin. Mudah. Saya yakin mengampuni itu nggak mudah, tapi dia melakukannya. Kamu keren, kamu bisa seperti itu. Semoga orang banyak yang nyontoh, banyak yang bisa mengikuti jejak kamu, karena hal itu nggak gampang. Jujur, itu nggak gampang. Jadi teman-teman, kakak-kakak semua, ambil sisi baik dari cerita ini, dari kesaksian ini, supaya jadi kekuatan buat kita. Dan juga jangan pernah takut untuk maju dan berkarya, karena kembali lagi, kekuranganku adalah kelebihanku. Tadi kita waktu waktu awal-awal ada sempat pertanyaan, mau nggak nyanyiin satu lagu? Dia bilang mau. Lagunya keren. Ya mudah-mudahan suaranya makin bagus dan bisa saya support dari lagu-lagu yang nanti saya ciptain. Join aja. Mudah-mudahan kakak bisa nyiptain lagu nih. Ya coba satu lagu ya. Apa ya? Apa judulnya tadi? Semua baik. Semua baik. Iya. Kita coba ya. Kita kakak bikin intro dulu, baru kamu masuk, oke? Oke.
Mau buka lirik dulu? Boleh kalau mau buka lirik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kan hidupku Terima kasih Mea buat hari ini, Ya, Kak, buat sama-sama. sharingnya. Ya. Semoga jadi
kekuatan buat teman-teman semua di sini. Tunggu info selanjutnya. Oke? Tunggu podcast selanjutnya. Bye. Dadah.